Yo, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan lanjut lagi nih alur cerita Babang Grid ya guys ya. Dan BTW ini udah mentok bro. Dan pembahasan kita pada part kali ini cuma satu chapter doang, jadi videonya nggak terlalu panjang, mohon dimaklumi. Oke lah, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, White memanfaatkan kelengahan Grid sehingga dia menangkap Grid lalu membantingnya ke tanah. Di saat itu pula Grid sadar kalau melawan musuh sebanyak ini nggak akan bisa dilakukan dengan beberapa anggota OVG doang. Makanya Grid mengaktifkan skill summon naiknya sehingga dia langsung mensummon Toon, Vanner, Asmopil, dan Faker. Tentu aja Piaro sang petani legendaris ikutan juga muncul. Piaro yang tiba-tiba muncul di depan White langsung menancapkan cangkul mininya di kepala White sambil bilang, "Oh rajaku, kenapa kau tiba-tiba memanggil? Padahal tadinya aku lagi asik-asiknya memanen kentang." Jadinya paculku tiba-tiba menancap di tempat yang aneh gini. Menerima serangan pacul yang sangat sakit dari Piaro ngebuat White sangat kaget dan dia mundur ke belakang dengan segera sambil bilang dalam hati, "Kelas farmer." Tidak, sebelum itu kenapa damage-nya sakit banget anjir? Kekuatan gila macam apa ini? Yang menusuk dahiku tadi itu cangkul. Aku diserang dengan cangkul, kata White yang nggak bisa menghilangkan rasa kagetnya itu. Ngelihat White bisa bertahan dengan serangan tadi, Piaro pun bilang, "Wah, kau bisa menahannya ya. Bagaimana kalau kau mencoba pekerjaan pertanian di Raidan sana?" White yang kesal langsung berteriak, "Omong kosong, apa yang kau ucapkan? Siapa kau sebenarnya?" White langsung menerjang ke arah Piaro dengan seluruh kekuatannya, tapi dengan gampang Piaro menangkis serangan dari White dan langsung memacul di titik vital yang sama dengan sebelumnya, dan ngebuat White makin kebingungan lagi dengan kekuatan petani di depannya ini. Dalam hati White bilang, sialan, serangan vital di tempat yang sama. Apa dia farmer gila yang mengalahkan 7 guild gabungan itu? Jadi rumor itu ternyata benar. White benar-benar gak mampu menahan amarahnya dan langsung menyerang Piaro lagi meski gak ada satupun serangannya yang kena. Sempat-sempatnya Piaro bilang ke White, "Hey, dari pukulan lurusmu aja aku langsung tahu kalau kau punya bakat dalam pertanian. Ayolah jadi petani di Raidan." "Berisik bajingan, apa hubungannya pukulan lurus dengan bertani? Kalian semua ngapain? Cepat serang si gila ini," kata White memerintahkan bawahannya yang lain untuk membantu bergabung karena dia sadar kalau dia nggak mungkin bisa menang lawan Piaro. Tapi tentu aja para bawahan dari White nggak ada yang bisa membantu. Nike yang disummon oleh Grid adalah orang-orang terbaiknya, mulai dari kelas assassin top global pertama bernama Faker, tanker sekaligus Nike yaitu Vanner, dan bahkan Asmopil yang ngebuat mereka semua porak-poranda nggak karuan. Terlihat di sini Asmopil mengaktifkan skill Sword of Flame yang langsung membakar beberapa pasukan musuh dengan tebasan fatal yang langsung membuat mereka tewas terlokot. Ngelihat itu beberapa pasukan dari Blood Carnival yang terdesak mengatakan dengan paniknya, "Jangan gegabah ngelawan NPC yang namanya Asmopil itu. Dia kuatnya bukan main." "Hey White, sedang apa kau di sana? Berhenti main-main dengan NPC farmer itu, cepat kemari bantu kami." "Hah?" Dan yang lain juga mengatakan, "Hah? Mereka membawa NPC farmer? Si Asmopil itu juga cuma soldier bukan? Tapi kenapa dia terlalu kuat?" Semua orang menjadi panik bukan main. Kekuatan NPC yang disummon oleh Grid adalah top tier di Raidan, bahkan lebih kuat dari Grid sendiri sih sebenarnya Asmopil dan Piaro ini. Asmopil dan Piaro adalah kekuatan penjaga Raidan terkuat saat ini. Ngelihat situasi makin kacau balau sejak kedatangan tambahan beberapa player OVG, White secepatnya mengambil keputusan agar Grid sebagai pimpinan mereka harus disingkirkan terlebih dahulu. Tanpa berpikir panjang, White pun langsung menerjang ke arah Grid, tapi lagi-lagi tanpa bisa dihindari sedikit pun White terkena pacul Piaro. Kali ini damage yang begitu sakit langsung menghantamkan punggungnya dengan critical hit. Piaro bilang, Hey, kau mau kemana? Saat ada yang menawarimu pekerjaan harusnya kau langsung menjawab dong." White belum kehilangan akal ataupun menyerah. Kali ini dia mengaktifkan skill buff Rising Body Fat yang membuat lemak di tubuhnya meningkat 10 kali lipat. Selama buff ini aktif, White dapat meniadakan serangan fisik musuh dan memantulkan serangan fisik dalam jarak 10 meter. Makanya White berhasil lepas dari Piaro dan membuat Piaro terpental. Mendapatkan kesempatan itu tanpa ragu, White langsung menerjang dengan lemak gembrotnya ke arah Grid yang pasti bobot serangannya meningkat drastis. Tapi sayang, Grid pun langsung menghindari serangan itu
itu dengan gampang berkat mengaktifkan skill fly dari change equipment ke Braham Boots-nya. Ngelihat White yang udah gembrot, Grid pun bilang dengan physical resistensi tinggi yang mampu menahan serangan Regas dan Pyaro, berarti solusinya hanya satu. Kata Grid yang kini mulai mengaktifkan efek dari Ring of Absurdity. Grid pun bilang lagi, sampaikan rasa terima kasihku pada adikmu itu, berkat dia inventoryku jadi penuh sekarang. Grid pun mengaktifkan skill Magic Missile Enhancement level 3 secara bertubi-tubi dari segala penjuru menggunakan bantuan God Hand juga. Rentetan magic tersebut benar-benar membuat White kesakitan. Dalam hatinya dia bilang, sialan, itu cincin yang susah payah ku dapatkan untuk Black, beraninya dia. Lalu kenapa juga low level magic seperti ini sakitnya parah meski aku udah pakai item magic resistensi tinggi. Ya iyalah sakit bos. Setiap serangan dari Magic Missile Enhancement ini adalah true damage yang mengabaikan pertahanan bro. Gak tahan dengan serangan magic dari Grid, White pun bilang dengan lantang, kalau kau pria jantan, sini turun ke bawah. Ayo kita gelut dengan adil di bawah sini, dasar pengecut bajingan. Sambil mengejek, Grid pun bilang, hah? Kenapa? Kau nggak bisa terbang? Hei, kau punya banyak item mahal dan langka bukan? Sini aku ambil. Hei Pyaro, dia akan segera mati tuh kalau kau terus menyerangnya. Jangan lupa bawa item yang dia jatuhkan nantinya, kata Grid yang ngerasa udah di atas angin. Mendengarkan itu White sangat marah dan dia bilang dalam hati, kau beraninya kau macam-macam denganku. Lihat aja, aku akan memperlihatkan kepadamu wujud yang bahkan belum pernah kau lihat. Anggaplah ini sebagai sebuah kehormatan. Tiba-tiba White menghilang dari pandangan Grid yang membuat dia tersentak kaget. Siapa sangka White mengaktifkan skill Fat Burning yang membakar habis seluruh lemak di tubuhnya dan membuat dia menjadi langsing, mengubahnya menjadi energi untuk boosting agility ke titik maksimal. Kecepatan White yang sekarang sungguh luar biasa, menghindari Magic Missile dengan cukup gampang. Bahkan dia udah bersiap untuk menyerang Grid dari belakang dengan tendangan kangkangan yang penuh aura petir di kakinya. Dengan sangat percaya diri White bilang, tendangan berkecepatan tinggi ini bahkan bisa membelah gunung sekalipun. Kalau kena tubuhmu pasti akan langsung hancur tercerai-berai, kata White yang begitu percaya diri dengan tendangan ultimate-nya itu. Namun tiba-tiba Pyaro udah berada di belakang White sambil bilang, hei, beraninya kau memperlihatkan itumu di hadapan tuanku. Dengan serangan kritikal bernama Mortal Strike yang sangat telak dari Pyaro, dia pun memacul belakang tubuh White dan langsung membuat dia terlock out seketika. Wujud langsing dari White ini ngebuat pertahanan White dan juga health-nya berkurang drastis. Jadi dengan sekali pacul aja ngebuat White langsung terlock out seketika. Begitu White kalah, Grid pun langsung turun ke bawah dan mengaktifkan Lord Clock-nya demi memerintahkan seluruh bawahan untuk membunuh seluruh musuh dan menjarah item-item langka mereka. Pasukan Guild Carnival mulai kabur kocar-kacir begitu tahu White dibunuh dengan cangkul oleh seorang petani. Di salah satu sudut medan perang, Siren ternyata ada dua orang yang mengawasi peperangan ini sambil bersembunyi cukup lama. Mereka bernama Knock dan Scott, dan mereka adalah bawahan dari Ares. Knock kecewa sih player bayaran yang direkrut sebagai mata-mata mati sia-sia dalam peperangan ini. Dengan begini dia tahu kalau OVG udah tumbuh terlalu kuat. Makanya Knock menyarankan si Scott agar segera melaporkan ke Ares demi memberantas player OVG lebih awal lagi. Tapi menurut Scott si Ares lebih tertarik mengalahkan pasukan NPC yang jauh lebih efisien. Ares gak tertarik dengan perang antar guild. Lagian NPC yang baru-baru ini direkrut memiliki potensi pertumbuhan hingga level farmer doang. Jadi nggak perlu buru-buru, Scott bilang ke rekannya. Intinya kita udah memeriksa kekuatan White dan juga Black bersaudari yang terkenal itu, sekaligus pasukan OVG. Sekarang lebih baik kita mundur, kata Scott sambil memberikan instruksi kepada warga Siren agar tetap bersembunyi sampai perang ini berakhir sebentar lagi. Jujur, Knock masih penasaran dengan beberapa player OVG, apalagi dia pengen ngelawan Faker. Tapi Scott tetap bersikeras mundur daripada lama-lama nanti rute kabur mereka ditutup oleh ahli strategi dari OVG yaitu Leul. Sambil tersenyum, Scott pun bilang ke Knock, kau tenang aja, apapun guild yang akan kita hadapi nanti kita nggak akan pernah kalah bro. Karena yang kita layani adalah sang ruler of battlefield yang bertujuan menjadi Emperor War God Ares.
Waduh, jadi penasaran nih gimana sih kekuatan Ares. Oke, sekarang kita pindah ke Vanner dan Jisuka yang masih bertarung cukup sengit ngelawan ribuan pasukan musuh. Mereka berdua udah sangat kewalahan dan nyaris kalah karena hampir kehabisan buff, potion dan juga yang lainnya. Untungnya Zetnos dan Layla datang tepat waktu mengaktifkan magic AOE dan menghempaskan banyak musuh sekaligus. Kehadiran mereka berdua langsung memberikan harapan kemenangan bagi Vanner dan juga Jisuka. Sedangkan Grid sendiri saat ini lagi sibuk membantai banyak pasukan musuh dengan skill wave-nya hingga dia bisa menyimpan banyak item yang di drop dari mereka. Siapa sangka Tarma yang pernah dipermalukan Grid dalam kompetisi internasional sedang mengawasinya dari kejauhan dengan skill stealth-nya dan mencoba membunuh Grid secara diam-diam ala assassin. Dia udah berada di belakang Grid dan bersiap menusuknya sambil bilang dalam hati, "Makan balas dendamku ini, modar sia." Belum kelar dia bicara dalam hatinya, tiba-tiba muncul notif yang bilang Anda telah mati. Dan tentu aja itu ngebuat Tarma terkaget-kaget. Hah? Apa? Fucker, sialan kau, kata Tarma yang tewas terlokot terkena serangan steel dari Fucker yang jauh lebih OP lagi. Yap, tentu aja Fucker adalah top global pertama kelas assassin. Terlihat Grid masih aja kegirangan sibuk ngutipin dan ngelihat status dari item drop yang dia dapatkan. Gak berselang lama, Eupemina datang ngelapor kepada Grid dan dia bilang kalau pengen menyelesaikan perang ini lebih awal dan secepat mungkin, maka sebaiknya segera menemui Raja Beastman sehingga para knight OVG bisa kembali ke Raidan untuk berjaga-jaga seperti semula. Grid langsung setuju dengan idenya. Ngelihat Leol yang kebetulan juga berada di dekat sana, Grid pun mengajaknya untuk ikut bertemu dengan sang raja. Dari pengamatan dan analisa Leol, dia bilang kalau masih ada tersisa 1000 musuh lagi, jadi terlalu awal kalau pergi bertemu dengan Raja Beastman sekarang. Eupemina ngejawab, iya sih, masalahnya Raja Beastman yang bernama Max Ong udah bertahun-tahun mengasingkan diri sejak kehilangan putri kandungnya. Dia cuma keluar 3 hari sekali. Kalau kita melewatkan kesempatan ini, kita harus menunggunya 3 hari lagi sampai dia muncul lagi, dan ini akan menghabiskan waktu dengan cukup sia-sia. Leol tetap aja bersikuku nggak mungkin meninggalkan rekan-rekan OVG yang masih bertarung dengan banyak musuh. Makanya Grid pun bilang, nggak apa-apa Leol, mayoritas player third advance yang berkeliaran di daerah pinggiran udah kubereskan. Apalagi ada Asmopil di sana. Sekarang dia adalah orang kedua paling kuat di Raidan setelah Piaru. Dia satu dari beberapa orang yang bisa kupercaya untuk mendukungku di pertempuran. Dan benar aja, saat ini Asmopil lagi mengamuk karena efek dari title Determination of Number 2 yang aktif saat dia membuktikan kekuatannya. Efeknya gokil parah sih, menciptakan skill baru dan meningkatkan seluruh stat secara permanen. Dan Grid, Eupemina dan Leol pun bergegas menuju ke istana Raja Beastman. Dalam perjalanan, Eupemina cerita kalau Max Ong punya 3 putra, yaitu Paong, Nuong, dan Gulong. Selain pangeran kedua yang pemalas, 2 pangeran lainnya sangat proaktif dalam mengatasi ancaman luar demi melindungi rakyat Siren. Sedangkan Putri Oh Ong itu hilang 5 tahun yang lalu. Ada sebuah kejanggalan dalam keadaan sosial Siren yang sekarang sih. Sikap mereka yang konservatif membuat mereka menolak perubahan dan keras kepala. Tapi di sisi lain, mereka sangat dekat dengan ikatan keluarga, sehingga banyak warga Siren yang menganggap keluarga adalah segalanya. Di luar itu gak penting. Makanya meski raja mengasingkan diri selama bertahun-tahun sekalipun, para rakyatnya nggak mengambil sikap apapun. Mendengarkan itu, sambil membuka pintu istana, Leol pun memberikan pandangan pada akhirnya itu cuma alasan doang. Masyarakat yang malas melahirkan raja yang nggak kompeten. Dia tidur saat negaranya sendiri dalam kekacauan. Itu sama aja dengan menyerah. Dia nggak bisa diajak kompromi. Berarti kita yang harus mengubah sang raja. Tapi pertama-tama kita lihat dulu apa kita bisa mengajaknya bicara. Ya, sekarang mereka bertiga udah tiba di dalam istana dan ngelihat sendiri Raja Siren ke-35 yang bernama Max Ong itu lagi duduk di singgasana rajanya. BTW, Max Ong ini adalah raja pemalas guys. Dia mendapatkan tahta cuma karena dia putra tertua. Jadi dia memakai mahkota tanpa ambisi sedikit pun untuk menjadi raja. Makanya tanpa karisma sedikit pun, Max Ong bilang ke mereka bertiga, asistenku bilang kalau kalian menyelamatkan Siren ya, mewakili rakyatku. Aku ucapkan terima kasih kepada kalian lah. Prophet Miong akan memberi kalian imbalan. Terimalah dan langsung pergi dari sini. Kata-kata yang gak tulus seperti itu ngebuat Leol cemas karena bisa ngebuat Lord Grid marah. Belum sempat Leol melakukan tindakan pencegahan, tiba-tiba Grid bilang dengan lantang, berlutut.
angkat bokong gendutmu dari tahta mutiara itu. Setelah itu baru ucapkan terima kasih karena udah menyelamatkan rakyatmu kepada kami. Kata-kata itu membuat Leol panik dan dia langsung mengingatkan Grid agar lebih berhati-hati dalam bicara supaya negosiasi antara aliansi nggak gagal. Grid nggak peduli dengan peringatan itu dan dia malah bilang lagi, melihat dari matamu itu aja aku langsung berubah pikiran. Kau cuma pria rusak yang nggak punya nilai untuk diajak bicara. Kalau orang semacam kau menjadi raja, mending aku aja yang mengambil alih kerajaan Siren dan keluarga kerajaan Siren akan melayaniku. Kalau kau nggak patuh, kuhancurkan kau sampai berkeping-keping. Mendengarkan itu, amarah sang raja mulai panas. Dia bangkit berdiri dari kursinya dan bilang, apa kau buta akal? Belum pernah merasakan kengerian lautan kah? Aku ini raja dari Siren sekaligus raja lautan. Hanya dengan keberadaanku aja aku bisa merangkul dan menelan segalanya. Aku satu-satunya yang dihormati. Aku nggak akan melayani siapapun. Tiba-tiba Max Ong melancarkan Wrath of Water Clan King. Suara raja yang terpilih membawa keagungan luar biasa dan kekuatan untuk membelah lautan. Seketika mereka bertiga menerima luka internal dan continuous damage juga. Water resistance berkurang 50%, kecepatan turun 20%, cooldown makin lama 20%, termasuk efek status fear dan juga confusion. Max Ong ngeluarin satu skill dan menimbulkan banyak debuff kepada lawan. Sebagai kelas legendary, tentu aja Grid mampu menahan semua efek tersebut. Tapi dengan sedikit berkeringat, Grid bilang, cih, aku memang memancingnya sedikit. Tapi dia langsung main nyerang aja, anjir. Skill ini memang gak bisa dihindari. Timku pasti kena langsung. Aku harus melindungi mereka. Grid ngeluarin shieldnya mencoba melindungi timnya. Tapi ternyata FP Mina udah sigap dalam persiapan quest Siren ini. Makanya untuk berjaga-jaga dia udah menyiapkan Magic Root Curtain yang bisa menahan amarah dari Max Ong. Berhubung FP Mina muncul, quest baru di status window-nya pun juga muncul. Dan dia membagikannya langsung ke Grid. Tertulis di sana hidden quest yang terhubung dengan quest hidden sebelumnya, yaitu Impending Destruction. Questnya mengatakan hati Max Ong yang udah tertutup dalam kesedihan atas kehilangan sang putri kini telah terbuka karena rasa amarah yang dahsyat. Kalahkan dia untuk pertama kali dalam hidupnya dan bawa dia kembali menuju kenyataan. Syarat penyelesaian quest adalah mengurangi HP Max Ong sebesar 90%. Quest akan gagal kalau Max Ong dan EOP Mina mati. Reward quest ini adalah menjadi penyelamat dan kebangkitan dari Max Ong, mempercepat perkembangan Siren juga. Leo tahu persis quest ini sangat penting karena jika Siren berkembang dan beraliansi dengan OVG akan semakin kuat ke depannya nanti. Masalahnya dia nggak menyangka kalau quest ini akan aktif sebagai akibat dari Grid yang melakukan pertukaran emosi dengan NPC itu. Dalam keadaan panik, Leo pun bilang dalam hati, Max Ong bukan sekedar named NPC biasa, tapi perwakilan suatu spesies. Dan pertemuan kami dengannya terjadi karena gesekan perang parah sebelumnya. Ini salahku karena nggak memprediksikannya. Agar bisa berhasil harusnya kami membawa Piaro dan Asmopil kemari, tapi itu sama aja dengan meninggalkan rekan kami di medan perang. Grid tahu persis jalan pikirannya Leo dan dia pun bilang, Piaro dan Asmopil biar aja di sana. Jangan salahkan dirimu sendiri. Dengan begitu rekan kita nggak akan terluka. Jangan jadikan aku seperti raja bodoh itu. Tanggung jawab OVG sepenuhnya jatuh di tanganku, kata Grid sambil memakai topeng andalannya. Namun tiba-tiba Max Ong berteriak, jangan nodai lautan dengan mulut kotormu itu, kata sang raja sambil menyerang dengan magic air yang membuat Grid menerima 8000 damage. Sambil mengerahkan semua equipment yang dia punya, Grid bilang dalam hati, sial, aku udah pakai Holy Like Armor set aja masih menerima magic damage 7800 dalam sekali serang. Dia 2 kali lebih kuat dari Drake. Tiba-tiba Max Ong mengerahkan tendangan dahsyatnya yang ngebuat Grid juga terkena 6000 damage dan dia pun terhempas membentur dinding istana dengan sangat keras. Leo dan EOP Mina mencoba menolong Grid dengan mengerahkan skill Dragon Claw dan 3 Giant Hug yang berhasil menghentikan pergerakan Max Ong. Di celah kesempatan itulah Grid mengerahkan semua skill terbaiknya, kill, magic missile sampai dengan pinnacle kill juga. Max Ong menerima damage kritikal sebesar 450.000, tapi itu nggak cukup untuk membuat dia sekarat. Malahan dia mengerahkan magic counter yang memberikan damage parah kepada Grid juga. Dalam keadaan terdesak dan terus menerima damage, Grid bilang dalam hati, damage sebesar itu tadi bisa dia tahan. Tubuh keras macam apa itu bangsat. Entah gimana caranya kami harus bisa mengakumulasi damage. Tapi 5 joint attack dari sarung tanganku belum juga
aktif sejak kompetisi nasional. Aku paling benci dengan seorang raja yang gak peduli kepada kerajaannya sendiri. Lihat aja akan kukalahkan dia dengan kekuatan penuhku, kata Grid lagi-lagi terhempas terkena tendangan keras dari Max Ong. Grid benar-benar akan all out sekarang. Dia mensummon kartu as terakhirnya, yaitu Noe dan Randy, juga Jude untuk membantunya. Leol tahu kemampuan Jude memang udah meningkat, tapi dia ragu Jude bisa membalikan ombak pertempuran ini. Mendengarkan itu, Grid pun bilang kepada Leol, tenang Leol, aku masih belum memainkan semua kartuku. Pedang yang gagal di kompetisi internasional sekarang udah terisi penuh setelah melawan Black sebelumnya. Mari kita lihat sekuat apa pedang ini. Summon Sword Demon Iyaruk. Wah, siapa sangka ternyata skill baru dari pedang legendary Iyaruk memperbolehkan Grid mensummon wujud asli dari pedang Iyaruk yang merupakan Sword Master terkuat neraka. Gimanakah sosok dan sekuat apakah dia? Kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya, karena udah mentok. Kita tunggu beberapa chapter lagi dan langsung kita lanjut nantinya. Oke lah, saksikan terus alur cerita Babang Grid hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.